Di ujung desa kecil bernama Sukarasa, di antara pohon-pohon bambu yang melambai tertiup angin sore, tinggal seorang anak laki-laki bernama Raka, berusia 12 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Narti, di sebuah rumah kayu sederhana yang hanya memiliki 2 ruangan. Ruang tidur dan dapur yang juga menjadi tempat Bu Narti menggoreng dagangannya. Ayah Raka sudah lama tiada. Ia bekerja sebagai buruh bangunan di kota dan meninggal dunia ketika Raka masih berusia 5 tahun, tertimpa bangunan saat proyek ambrol. Sejak saat itu, Bu Narti menjadi tulang punggung keluarga. Ia berjualan gorengan keliling desa, berjalan kaki dengan pikulan dari rumah ke rumah. Setiap pagi, Raka selalu bangun lebih dulu dari matahari. Ia membantu ibunya mengupas pisang, mengiris tempe, menyiapkan adonan tepung. Mereka hanya punya 1 wajan kecil, dan minyak yang dipakai sering dipakai berulang kali. Tapi itu tak menjadi soal. Yang penting mereka bisa makan hari itu. Meski hidup serba kekurangan, Raka adalah anak yang penuh semangat. Ia selalu datang ke sekolah dengan sepeda tua peninggalan ayahnya, yang rantainya sering lepas. Ia tidak pernah malu meskipun teman-temannya sering mengejeknya karena baju seragamnya tambalan, dan sepatunya bolong. Justru semangatnya membuat para guru menyayanginya. "Nak Raka ini seperti lilin," kata Bu Guru Ratna suatu hari. "Menyala, walau tubuhnya habis untuk orang lain." Hujan yang membawa petaka. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Desa Sukarasa dilanda hujan lebat berhari-hari. Lumpur membanjiri jalanan, dan dagangan Bu Narti pun makin sepi. Suatu malam, saat Bu Narti baru pulang dari berjualan, ia batuk berdarah untuk pertama kalinya. Raka yang melihatnya panik, tapi ibunya malah tersenyum tipis. "Sumo ketsopeon, nok. Besok juga sembuh," katanya sambil mengelap darah dengan kain lusuh. Namun nyatanya, batuk itu semakin parah. Nafasnya mulai sesak. Tapi Bu Narti tetap memaksakan diri berjualan. Ia tak ingin anaknya putus. Hingga suatu hari, di tengah jalan menuju rumah Pak RT, tubuhnya limbung dan ia ambruk di depan warung. Raka mendengar kabar itu dari tetangga saat sedang belajar di sekolah. Ia berlari pulang tanpa sempat melepas sepatu. Hatinya remuk melihat ibunya terbaring di ranjang puskesmas, tubuhnya lemah, dan matanya cekung. Dokter mengatakan bahwa Bu Narti mengidap TBC stadium akhir. "Kami sudah telat, Nak," kata dokter itu pelan. "Kalau kamu punya keluarga, segera siapkan mereka." Tapi Raka hanya diam. Ia tak punya siapa-siapa. Hanya ibunya. Bu Narti kini tak bisa lagi berjalan. Raka berhenti sekolah untuk merawat ibunya. Ia mulai bekerja memulung di pasar, membersihkan halaman tetangga, dan membantu di warung. Di malam hari, ia duduk di samping ibunya, membacakan surat-surat kecil yang ia tulis sendiri. Surat-surat itu isinya sederhana, cerita harian, impian, dan doa. "Bu, kalau Raka sudah besar, Raka mau jadi guru, supaya bisa bantu anak-anak miskin. Biar mereka nggak sendirian kayak Raka." Ibunya hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu waktunya hampir habis. Sebelum tidur, Bu Narti mulai menulis sepucuk surat diam-diam. Ia menuliskannya dengan tinta air mata, berharap suatu hari Raka akan membacanya saat ia sudah tiada. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di daun pisang, dan ayam-ayam belum berkokok. Raka bangun lebih awal untuk menyiapkan bubur untuk ibunya. Tapi saat ia masuk ke kamar, tubuh ibunya sudah dingin. Matanya tertutup rapat. Tangganya menggenggam ujung selamat. Raka terdiam lama, seolah jiwanya ikut pergi bersama ibunya. "Bu, bangun, Bu. Ini buburnya udah Raka buat," katanya pelan. "Ibu, jangan tinggalin Raka." Tangisnya peka. Tetangga datang, dan jenazah ibunya dimakamkan dengan sederhana. Raka berdiri memegang nisan ibunya sambil menggigil kedinginan. Dunia seperti kehilangan cahaya. Sejak saat itu,